Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadilah Mutakin, spesialis anak. Saya merupakan staf pengajar ilmu kesehatan anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan FKUB. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-communicable disease atau yang biasa disebut dengan penyakit tidak menular. Sekitar 63% sampai 70% kematian di dunia ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dan sekitar 1,2 juta per tahun terjadi kematian anak di dunia yang disebabkan karena penyakit yang tidak menular. Dan angka kejadiannya mulai meningkat pada usia anak dan remaja. Sedangkan faktor risiko penyakit tidak menular ini dapat dicegah sejak masa kehamilan bayi ataupun anak-anak. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan, yang tidak disebabkan karena penyakit infeksi. Penyakit tidak menular ini sifatnya kronik atau lama. Kemudian mempunyai progres yang lambat tetapi semakin memberat. Dan tentunya penyakit tidak menular ini juga dapat dicegah. Berdasarkan data dari Balitbangkes Kemenkes pada tahun 2017, pada awal kehidupan atau pada bayi dan balita, ini penyebab kematian masih didominasi dengan penyakit yang menular. Sedangkan mulai usia 5-9 tahun, penyakit tidak menular ini mulai meningkat sampai di puncaknya pada usia 55-59 tahun. Dan penyakit tidak menular pada usia produktif ini semakin tinggi. Tentunya dari Kementerian Kesehatan mempunyai program untuk menurunkan penyakit tidak menular, yaitu dengan SDGs atau Sustainable Development Goal, yang bertujuan untuk mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular pada tahun 2030. Dan target globalnya yaitu menurunkan kematian dini akibat penyakit tidak menular sampai 25% pada tahun 2025. Kemudian penurunan konsumsi tembakau sekitar 30%, kemudian tidak ada peningkatan diabetes dan obesitas, kemudian penurunan asupan garam sebanyak 30%, penurunan kurangnya aktivitas fisik 10%, penurunan tekanan darah tinggi sampai 25%, cakupan pengobatan esensial dan teknologi untuk pengobatan penyakit tidak menular sampai 80%. Kemudian cakupan terapi farmakologi dan konseling untuk mencegah serangan jantung dan stroke sampai 50%. Kemudian penurunan konsumsi alkohol sampai 10%, penurunan prevalensi kebutaan yang dapat dicegah sebesar 25% pada tahun 2020. Dan penurunan prevalensi gangguan pendengaran sebesar 90% pada tahun 2023. Penyakit tidak menular ini contohnya seperti penyakit jantung, penyakit kanker, diabetes, dan penyakit ginjal. Faktor resiko dari penyakit tidak menular ini seperti merokok, minuman yang beralkohol, makanan-makanan yang tidak sehat, atau kurangnya aktivitas fisik. Pertama yaitu penyakit jantung bawaan. Ini sekitar 7 hingga 8 bayi per 1000 kelahiran hidup dilahirkan dengan penyakit jantung bawaan. Penyakit ini dapat berupa lubang atau defek pada sekat ruang jantung ataupun penyempitan atau sumbatan katup pada pembuluh darah. Tanda gejalanya pada bayi yaitu sering didapatkan sesak, nafasnya cepat, menyusunya terputus-putus, kemudian berkeringat banyak saat aktivitas atau saat menyusui. Kemudian sering terjadi infeksi saluran nafas yang berulang, berat badannya susah naik, sering terjadi sianosis atau kebiruan, terutama pada bibir dan kuku. Kemudian kelopak mata dan kaki yang bengkak. Sedangkan pada anak, tanda gejalanya yaitu sering jongkok dan menekuk lutut ke dada,
terutama saat aktivitas. Kemudian cepat lelah saat aktivitas, sering nyeri dada, terutama saat aktivitas, kemudian sering nyeri sendi, sering pingsan, dan mengalami gizi kurang atau bahkan sampai ke gizi buruk. Kemudian untuk kanker pada anak, seringnya yaitu kanker otak, kanker mata atau retinoblastoma, kemudian limfoma atau kelenjar getah bening, kemudian kanker darah atau leukemia, kemudian kanker tulang atau osteosarkoma dan Ewing sarkoma, kemudian kanker ginjal atau Wilms tumor, kemudian neuroblastoma, dan kanker otot atau rhabdomyosarkoma. Dan anak ini merupakan bukan orang dewasa yang kecil. Jadi perlakuan kanker pada anak ini berbeda dengan kanker pada orang dewasa. Oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda juga. Jenis-jenis kanker pada anak yang paling sering yaitu leukemia, yaitu keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Pada penderita leukemia ini biasanya mengalami gejala pucat, lemah, nafsu makan yang menurun, demam, pembesaran hati, limfa dan kelenjar, dapat juga kejang, terjadi perdarahan, kemudian nyeri tulang, serta pembesaran buah zakar dengan konsistensi yang keras. Kemudian untuk retinoblastoma ini merupakan tumor ganas pada mata. Sering dijumpai pada bayi dan anak di bawah usia 5 tahun. Dapat terjadi pada satu sisi mata atau bahkan di kedua matanya. Dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian. Gejalanya berupa mata yang putih atau seperti mata kucing. Kemudian matanya juli, mata merah, terjadi pembesaran bola mata, peradangan jaringan bola mata, dan penglihatan buta. Selanjutnya ada osteosarkoma atau kanker tulang. Gejalanya berupa nyeri tulang dan lebih terasa pada malam hari atau setelah beraktivitas. Terjadi pembekakan, kemerahan, dan terasa hangat pada daerah di mana terjadi nyeri tulang. Kemudian selanjutnya ada neuroblastoma atau kanker saraf. Gejalanya berupa perdarahan, bisa di sekitar mata dan mata yang menonjol. Penyakit ini sering terjadi sejak dari lahir. Kemudian selanjutnya ada limfoma maligna atau kanker kelenjar getah bening. Gejalanya berupa pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di leher. Kemudian sesak nafas, demam, keringat malam hari, lemah, lesu, nafsu makan yang berkurang, dan berat badan turun secara drastis. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada usia di bawah 20 tahun. Selanjutnya yaitu ada karsinoma nasofaring, yaitu kanker pada tenggorokan. Gejalanya berupa ingus yang bercampur darah, sering pilek, air ludahnya kental, sering mengalami hidung tersumbat dan mimisan, kemudian terjadi tuli sebelah, telinga berdebu, dan nyeri telinga. Kemudian gejala selanjutnya yaitu terjadi pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher, gangguan penglihatan, kesulitan membuka mulut, gangguan menelan, kesemutan, dan kebas pada daerah muka. Untuk gejala umum pada kanker pada anak, ini dapat berupa pucat atau memar, atau perdarahan dan nyeri pada tulang. Kemudian terlihat benjolan atau pembengkakan yang tidak nyeri dan tanpa demam atau tanda-tanda infeksi lainnya. Kemudian terjadi penurunan berat badan atau demam yang tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk yang menetap atau sesak nafas, ataupun juga sering berkeringat di malam hari. Kemudian dapat juga terjadi perubahan pada mata, seperti terlihat mata manik putih, ataupun juling atau hilang penglihatan dan memar atau bengkak pada mata. Kemudian gejala selanjutnya bisa berupa sakit kepala yang menetap atau berat dan muntah yang menetap. Biasanya terjadi pada pagi hari atau dapat memburuk dari hari ke hari. Jadi semakin hari gejalanya semakin berat. Kemudian gejala selanjutnya yaitu perut yang membuncit
yang semakin lama semakin membesar. Kemudian nyeri pada tangan, kaki, atau tulang, dan bengkak tanpa riwayat trauma ataupun infeksi. Jadi jika ditemukan gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyakit selanjutnya yaitu diabetes mellitus, yaitu penyakit metabolik utama pada anak yang sifatnya kronis dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Ada dua jenis diabetes mellitus, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini disebabkan kadar insulin yang rendah akibat kerusakan sel beta pankreas. Dan ini terjadi sekitar 90% diabetes mellitus pada anak, dipengaruhi oleh faktor genetik dan autoimun. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan karena resistensi insulin. Penyakit ini disebabkan gaya hidup yang tidak sehat ataupun kegemukan. Gejala yang terjadi pada diabetes yaitu berupa banyak makan, banyak minum, banyak kencing, mudah lelah, dan berat badan yang menurun. Sedangkan komplikasinya dapat menyerang ke saraf menjadi neuropati, kemudian dapat mengganggu ginjal menjadi nefropati, ataupun ke mata berupa retinopati. Penyakit selanjutnya yaitu gangguan ginjal. Penyebab gangguan ginjal pada anak ini disebabkan oleh prarenal, renal, dan pascarenal. Untuk prarenal seperti dehidrasi, perdarahan, luka bakar, infeksi, dan kelainan jantung. Sedangkan gangguan pada renal dapat disebabkan karena kelainan bawaan pada ginjal, glomerulonefritis, kelainan pada pembuluh darah ginjal, kerusakan pada struktur ginjal seperti iskemia atau zat-zat yang nefrotoksik. Sedangkan gangguan ginjal yang disebabkan pascarenal yaitu disebabkan karena kelainan bawaan pada saluran kemih, penyumbatan pada saluran kemih. Gejala gangguan ginjal yaitu berupa edem, sering didapatkan edem, adanya hipertensi, hematuria, leukosituria, proteinuria, ataupun oligouria. Dan jika dialami penyakit yang kronik akan didapatkan anemia. Dampaknya gangguan ginjal pada anak yaitu terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, anemia, hipertensi, dislipidemi, kelainan tulang, peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, gangguan keseimbangan elektrolit, dan gangguan hormon. Pencegahan dari penyakit tidak menular yaitu dengan memperbaiki pola hidup, dengan pola makan yang sehat, aktivitas fisik dan olahraga yang teratur, kemudian hindari konsumsi rokok dan alkohol. Atau dengan metode cerdik, yaitu dengan cara cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Sedangkan masalah yang dihadapi untuk menghadapi penyakit tidak menular saat ini pada negara berkembang, ini masih fokus pada pencegahan penyakit yang menular. Dan penyakit tidak menular ini pada negara berkembang didapatkan ekonomi dan politik yang seringkali belum kondusif. Sehingga untuk mendukung upaya-upaya promosi kesehatan ini kurang baik. Dan memiliki keterbatasan pendanaan untuk penyakit kronik yang umumnya jangka panjang serta membutuhkan kesinambungan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.